kemudian di 16 kHz. Ini di 16 kHz. Sinusnya masih mulus, ini saya turunkan di 10 mikrosecond. Nah, nggak ada meletot-meletotnya ya. Masuk 20 kHz. Here we go. Halo guys, di video kali ini saya mau membuat sebuah kit atau modul untuk DCO servo ya. DCO servo yang bisa digunakan pada amplifier apapun ya. Bisa untuk power amplifier apapun, untuk kelas D, kelas AB dan lain-lain. Di sini akan saya pasangkan untuk kelas D BD self ya. Kelas D BD self ini. Karena kelas D BD self ini DCO output plus mainnya itu di atas 20 mV DC ya. Tapi untuk yang ke groundnya ini bisa lebih kecil daripada kelas D full bridge di 2600 kemarin. Maka dari itu saya akan buatkan kit atau modul DCO servo. Ini sudah saya sediakan untuk pemasangannya nanti di sini ya, modul DCO servonya. Ini untuk kit BDS nya ini sudah saya coba dan sudah bisa aktif ya. Cuman ini tinggal saya pasangi DCO servo nanti ya. Kita buatkan dahulu DCO servonya. Dan kit BDS yang terbaru ini ada beberapa upgrade untuk fiturnya ya, dari versi sebelumnya yang warna hijau kemarin. Yang BDS menggunakan 4 core. Kemudian ada tambahan fitur fade in, limiter langsung di board utama. Kemudian untuk LED indikatornya ini yang on-nya ini mengindikasi PWM-nya sudah on. Jadi kalau PWM-nya keadaan off atau keadaan protect, LED on-nya ini akan mati. Kemudian ada delay fade in ya, seperti ini kitnya. Ini sudah saya tambahi insulating, jadi agak ini ya, gilap-gilap ini. Setelah ini kit BDS 3K yang terbaru ini akan saya review sendiri ya, di video terpisah. Kalau ini akan saya buatkan DCO servonya dahulu. Untuk kelas D self seperti kelas D full bridge, BTL, itu untuk pemasangan DCO servonya itu nggak bisa langsung ya. Jadi PWM nya harus aktif dahulu sebelum DCO servo ini aktif. Kalau DCO servonya ini aktif sebelum PWM nya aktif, akan mengganggu kinerja kelas D nya saat start awal ya. Bisa jadi startnya itu lebih susah atau bahkan nggak bisa start sama sekali ya kalau dipasang DCO servo. Jadi ada penambahan rangkaian di bagian sini ya, bagian sini. Ini saya tambahkan rangkaian untuk mengaktifkan DCO servo setelah PWM nya aktif. Oke. Dan berikut ini PCB dari JLC PCB. Oke, kita buka. Ini sudah saya buka sebelumnya. Ini ya. Oke, berikut ini untuk PCB dari JLC PCB. Untuk PCB nya ini saya cetak hanya 5 piece. Ini ya, quantity 5. Dan ini saya cetak dengan jumlah layer itu 6 layer. Harganya cukup murah ya, harganya cukup murah. Kita buka saja. Harganya hanya $2 untuk ukuran di bawah 10 x 10 mili. Dan untuk pengiriman saya pilih yang paling murah ya. Nah, seperti ini PCB nya. Ini PCB dari JLC PCB ya, seperti ini. Ini nanti akan saya solder sendiri ya. Dan ini sudah menggunakan fitur via input dari JLC. Jadi untuk via nya itu enggak kelihatan ya, cuman kelihatan yang dari bawah ini. Ini ada titik-titik, ini adalah via nya.
kalau pas tepat di padnya itu dia nggak kelihatan. Ini dia dari atas, dari padnya itu nggak kelihatan via-nya. Kalau dari bawah ini kelihatan via-nya. Kalau dari atas dia tertutup. Untuk jumlah layernya ini 6 layer ya. Cuman $2 kita sudah dapat PCB dengan jumlah layer 6 layer. Dan surface finishnya ini warna kuning emas seperti ini ya. Tapi kalau nanti ini di solder ya warnanya jadi timah lagi. Jadi keren. Ukurannya mungil. Jumlah layer 6 layer. Untuk desain PCB nya ini saya menggunakan eceda.com. Ini saya desain 6 layer ya. Ini ada 6 layer, ada 2 layer top bottom, kemudian ada inner 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk cara setting layernya itu ada di layer edit tool, layer manager, kemudian di sini ya copper layernya bisa dipilih. Oke, kemudian kita export atau kita generate gerbernya seperti biasa ya, menggunakan eceda dan klik generate gerber. Di sini ada 6 layer ya. Untuk dimensinya sudah terisi otomatis. Kita generate gerber sudah terdownload. Kemudian kita pergi ke glcpcb.com. Nah, ini ya, ini untuk 6 layer. Kita juga bisa mendapatkan kupon. Di sini kita klik get coupon now. Nah, di sini ada kupon $20 ya. Ini bisa kita dapatkan, tinggal klik get coupon seperti ini. Kupon valid sampai 2024 Agustus tanggal 14. Oke, ini bisa digunakan ya untuk 6 layer. Kemudian kita login dahulu, dan kita order yang gerber file tadi. Kita klik order now, kemudian klik add gerber file, upload file gerber yang sudah di download tadi. Nah, ini langsung otomatis masuk ke advanced PCB atau PCBA. Ini yang 6 layer langsung terisi otomatis 6 layer ya. Kemudian dimensi juga sudah. Untuk PCB kuantitinya 5 saja supaya lebih murah, dan ini standar. Nah, untuk yang via inpad kita pilih yang ini ya. Ini yang langsung kepilih epoxy fillet dan cap. Ini supaya tertutup ya pada via inpad. Nah, ini harganya $2 ya. Harganya $2. Untuk speknya sama, dan kita klik save to cart. Ini yang 6 layer cuman $2 ya. Ini harus kita bayar dahulu supaya bisa mendapatkan $2 lagi. Kalau enggak ya seperti tadi langsung ke $60 ya. Dari harga $60 turun ke $2 ya. Ini mumpung ada $2, teman-teman bisa coba-coba layout 6 layer. Kemudian klik secure checkout. Tapi kalau untuk yang $2 ini mungkin kuponnya sudah nggak bisa digunakan ya. Kita coba saja. Nah, kita continue. Kemudian untuk pengiriman ini ya, biasanya saya yang paling murah itu $1,46. Totalnya PCB dengan pengiriman ongkirnya itu
totalnya 3,46 dolar. Ini belum pajak ya, mungkin pajaknya hanya 20.000, pokoknya nggak sampai 50.000 lah. Klik continue, kemudian langsung pay directly. Nah, untuk kuponnya memang nggak bisa ya, nggak bisa digunakan ya, karena pembelian hanya di bawah 30 dolar. Oke, kemudian lakukan pembayaran seperti biasanya ya, seperti membayar PCB biasanya. Bisa menggunakan PayPal, kartu debit atau kredit, atau Google Play, ini juga bisa. Oke, kita lanjut project DCO servonya. Oke, langsung saja kita rakit PCB nya ini. Pertama kita taruh dahulu timah cair di padnya ini ya. Padnya sudah tertutupi oleh timah cair. Selanjutnya kita pasangkan komponen ya. Untuk komponen saya beli langsung dari LCSC nih. Ini komponen yang paling kecil, ini ukuran 0402 0603, ini 0402. Kemudian untuk IC nya saya menggunakan IC OP07 CDR, High Precision Op Amp, ini OP07. Oke, kita pasangkan yang kecil dahulu, yang paling kecil 0402. Ini ukurannya cuman segini ya. Nih. Untuk penyolderan saya menggunakan setrika ya, ini setrika yang saya modif seperti ini. Dan ini untuk kitnya, ini tinggal kita taruh di atasnya, di atas setrikaan ini. Kita tunggu nanti timahnya sampai meleleh. Berikut kit yang sudah jadi ya. Ini sudah tersolder rapi. Ini belum saya bersihkan. Penyolderan hanya menggunakan setrika ya, seperti tadi. Ini sudah oke. Oke, ini nanti akan saya pasangkan ke kit kelas D BDS 3K. Tapi sebelum saya pasang, ini akan saya teskan dahulu berapa DCO nya tanpa menggunakan DCO servo ya. Oke, kita pasangkan PSU nya. Ini hanya menggunakan PSU utama tanpa bias 12 volt. Oke, kita pasangkan dahulu. Ini saya pasangkan probe untuk nanti melihat BBM nya sudah aktif atau belum ya. Dan ini untuk mengecek DC outputnya, DC atau DCO nya ya. Ini saya taruh di SP min dan SP plus. Nanti untuk DCO terbaca di sini, DCO outputnya. Dan ini untuk LED indikatornya. Yang warna hijau ini nanti mengindikasi BBM nya sudah aktif ya. Dan nanti akan terlihat di sini yang warna kuning. Oke, kita nyalakan dahulu SMS nya. Ini tegangan SMS di 0 volt ya, Mas Yan. Kita nyalakan. Nah, ini sudah aktif ya BBM nya. Dan LED warna hijau sudah menyala. Nah, ini ya DCO nya terbaca 21 mV DC, 21 mV DC ya. Ini masih naik turun. Ini bisa naik turun ya. Ini keadaan standby padahal. Ya, masih naik terus.
Ini bisa naik turun kalau temperaturnya naik turun. Ini tanpa input ini sudah seperti ini. DCO nya semakin naik terus ya. Coba kita cek ke groundnya ini ya. Ini saya taruh di ground yang satunya. Yang ground bagian plus ini minus 29 mV, dan yang SP main ini minus 5 volt. Ini sudah keadaan aktif ya. Sebetulnya sudah kecil kalau DCO seperti ini. Kalau ke groundnya itu kecil dibanding yang full bridge di 2600 kemarin. Itu malah lebih besar. Kalau di 2600 itu ke groundnya sekitar 300 mV. Cuman kalau ke plus mainnya ya bisa lebih kecil daripada yang BDS ini. Oke ya, di atas 20 mV DC. Bahkan saya merakit beberapa kit itu ada yang di atas 50 mV DC. Sebenarnya nggak masalah sih, mau pakai speaker ukuran kecil pun nggak berbahaya, jadi masih aman. Cuman ya agak mengganggu, suaranya agak mengganggu sedikit kalau digunakan untuk home audio. Kalau untuk pro audio masih tidak begitu masalah. Cuman ini akan saya tambahi DCO servo ya, supaya lebih mantap. Oke, kita matikan dahulu. Kita matikan ya, ini ya. LED hijau akan mati, BWM mati. Ini tanpa menggunakan pin header ya saya. Jadi solder bagian sini. Untuk pemasangan seperti ini ya. Ini sudah tersolder. Ya, oke. Selanjutnya kita coba lagi, kita aktifkan amplifiernya. Oke, ini sudah saya pasangi seperti tadi. Voltmeter untuk memantau DC outputnya ya, langsung ke plus main. Ini untuk melihat BWM nya apakah sudah aktif atau belum. Ini tegangan supply masih di 0 volt. Sekarang kita nyalakan SMPS nya. Nah, itu menyala. BWM aktif, lampu LED hijau menyala. Nah DCO nya langsung 0 mV ya. Nih DCO 0 mV, 0,3 mV. Kita tunggu apakah dia akan naik di 1 mV. LED on masih aktif, BWM nya aktif ya. Ini di 300 kHz. Ini saya pasangkan di pre-filter. DCO masih 0 mV ya. Coba kita matikan SMPS nya. Nah, ini SMPS sudah mati. Tekan perlahan turun. Nah, ini protect under voltage nya, UVP nya di 110 volt DC plus min. LED protect menyala, LED hijau mati. Kita coba nyalakan ulang. BWM langsung aktif. Nah, DCO 0 mV langsung ya, seperti itu. Mantap. Selanjutnya akan saya tes apakah sinyalnya terpengaruh dengan menggunakan DCO servo. Nanti kita coba tes di mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz.
Oke. Ini nanti akan saya injek di frekuensi mulai dari 20 Hz sampai 20 kHz. Saya set di 20 Hz. Untuk DC outputnya ini masih di sini ya. Ini langsung ke plus min. Ini tapi saya pindah di volt DC, jadi 0,000 sekian nanti. Kemudian untuk osiloskop saya taruh di output juga. Ini sudah saya pasangi heatsink yang versi 1U. Ini supaya lebih aman kalau diinjek di frekuensi tinggi. Soalnya suhu MOSFET pasti akan naik ketika diinjek di frekuensi tinggi. Untuk inputnya ini, inputnya di sini dan di sini ada potensio. Menggunakan potensio 10 kilo ohm. Kita masukkan PSU-nya. 190 volt DC plus min. Ya, BBM-nya sudah aktif. Nah, ini DCO di 0,0003 volt DC. Ini saya injek di frekuensi 20 Hz. Temper diff saya naikkan di 10 milisecond. Kita buka volumenya. Oke, sebentar. Temper diff saya naikkan. Ini ya, ini di 20 Hz. DCO nya naik turun. Tapi sinusnya masih mulus seperti itu. Kemudian di 50 Hz, nah, di 50 Hz DCO nya lebih minim. Kemudian dicoba di 13 dulu. DCO nya minim juga ya, sinyalnya juga tetap mulus. Just 100 Hz. Temper diff saya turunkan di 2 milisecond. 100 Hz. Oke, kemudian langsung di 1 kHz. Sorry, ini 1 Hz, 1 kHz ya. DCO nya masih oke. Coba temper diff saya turunkan di 500 mikrosecond. Masih mulus. DCO masih sangat aman. Kemudian di 16 kHz, 10 kHz dulu ya. Di 10 kHz, ini di 10 kHz. Temper diff saya turunkan di 50 mikrosecond ya, 10 kHz ya. DCO aman. Kemudian di 16 kHz, ini di 16 kHz. Sinusnya masih mulus. Ini saya turunkan di 10 mikrosecond. Nah, nggak ada meletot-meletotnya ya. Masuk 20 kHz. Kemudian di 20 kHz masuk. Kemudian tes OCP saya coba injek di 25 kHz. Apakah dia akan protek? Ini di 25 kHz ya.
sorry, amplitude saya naikkan dahulu. Nah, ini langsung protect dia karena terjadi osilasi. Nah, protect ya. Ini PWM belum aktif ya, PWM belum aktif. Ini saya injek. Nah, ini sudah aktif ya, lampu LED hijau menyala. Ini saya injek di 25 kHz, itu bisa protect. Nah, ini belum aktif, DCO nya masih berapa nih, 12 mV ya, PWM belum aktif. Nah, ini kalau sudah aktif dia langsung menuju ke 0,000 sekian kalau sudah aktif. Ini di 25 kHz. Nah, protect. Oke, jadi untuk DCO servonya bekerja dengan baik, tidak merusak sinyal ya, tidak merusak sinyal sinusnya, sinyal sinus outputnya. DCO sangat minim, otomatis langsung di 0 mV. Ini ya, ini mau suhu naik turun seperti apapun, DCO tetap 0 mV, keadaan standby seperti ini, tanpa musik atau tanpa sinyal input. Oke, dan nanti akan saya review full untuk kit BDS 3K yang terbaru. Oke, sekian video saya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.